Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Lililau dengan NIM 23138. Di sini saya membuat video untuk penugasan pemrograman aplikasi web kelas A yaitu pertemuan 10 MVC. Yang pertama, mempelajari konsep MVC. MVC sendiri pengertiannya itu Model View Controller atau yang dapat disingkat MVC adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi tiga bagian yang terdiri dari tiga, yaitu pertama model, yaitu bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Kemudian selanjutnya view, yaitu bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Kemudian selanjutnya ada controller, yaitu bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Di sini saya membuatnya, saya mengetik sendiri di Word dan saya mengerjakan sendiri karena agar lebih mudah dalam menjelaskan penugasannya. Kemudian selanjutnya jelaskan perbedaan penggunaan MVC dan non-MVC. Untuk perbedaan MVC dan non-MVC, pendekatan MVC itu membagi aplikasinya menjadi tiga komponen terpisah, yaitu model, view, sama controller. Nah, dan untuk non-MVC-nya yaitu cukup di satu file saja. Nah, sama seperti tabel kasus tugas 7 to-do list itu kalau di MVC ini dibagi menjadi tiga file nantinya, dan non-MVC seperti tugas kemarin itu hanya terdiri dari satu file saja. Kemudian download dan install Laravel, tunjukkan bahwa Laravel Anda sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk mengetahui Laravelnya sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini saya Ctrl C dulu, yaitu caranya ketikkan php artisan serve pada folder yang sudah kita create tadi. Saya sudah membuat folder yang sudah diinstal juga Laravelnya, itu kegiatan. Nah, di sini akan terdapat URL, kemudian kita klik, Ctrl klik. Nah, ketika sudah seperti ini, artinya Laravel sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya, jelaskan cara setup database di Laravel. Untuk menunjukkan Laravel untuk menunjukkan cara setup database di Laravel, yaitu buka file folder yang sudah kita buat pada Visual Studio Code. Kemudian untuk database-nya itu buka file n.env. Kemudian pada bagian ini kan di komen, kita hapus komennya. Kemudian di bagian DB connection kita ganti dengan MySQL. Selanjutnya pada bagian DB database itu diganti dengan nama database-nya. Nah, di sini kita masuk ke phpMyAdmin-nya. Di sini nama database-nya yaitu belajar dan tabelnya kegiatan. Berarti sini kita ubah menjadi belajar. Kemudian
Untuk setup database cuman seperti itu. Kemudian yang nomor 4, implementasikan kasus nomor 1 to-do list dengan menggunakan Laravel. Kasus 1 itu pada pertemuan 7, yaitu membuat tabel to-do list dengan kolom ID, nama user, tanggal kegiatan, dan catatan. Di sini saya sudah membuat, ya ini ada ID, nama user, tanggal kegiatan, catatan, username, sama password. Setelah itu, untuk membuat modelnya, kita masuk ke Ctrl Shift tanda petik yang ada di pojok kiri ke terminal. Kemudian kita ketikkan php Cartisan Make model kegiatan. Nah, di sini sudah. Kita cek nih, sudah ada file kegiatan.php. Kemudian untuk menghubungkan model ke tabel, nah di bagian kegiatan.php ini, di bagian kegiatan.php, kita tambahkan di bagian ini ya, use illuminate database, kemudian model, titik koma. Oh, ini sudah ada berarti yang ini yang di atasnya, sorry. Di atasnya berarti use illuminate database, kemudian has factory. Nah, setelah itu kelas kegiatan extends model. Di sini use has factory. Kemudian di sini menentukan kolom-kolom yang untuk diisi. Ketikkan protected flag label sama dengan ada nama. Kemudian ini berdasarkan di database-nya ya. Tanggal kegiatan. Setelah tanggal kegiatan, catatan. Setelah catatan, username. Jangan lupa dikasih tanda petik. Akhir password. Kembali di home. Selanjutnya yaitu membuat controller, ketikkan lagi di terminal yaitu php artisan
make controller kegiatan controller. Nah, di sini sudah ada nih kegiatan controller. Nah, setelah dibuat filenya, buat metode untuk mengambil data dari database, mengambil data dari tabel kegiatan dan mengirimkannya ke view. Sini sudah, kemudian ditambah use up models kegiatan. Setelah itu extend control sudah, nah ditambah public function index untuk mengambil semua data dari tabel kegiatan, yaitu kita membuat variabel terserah. Saya di sini membuat nama kegiatan, kemudian ambil semua datanya. Oh, setelah itu untuk mengirimkan data ke view-nya, return view kegiatan index compact. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita ke bagian view. Bagian view. Untuk bagian view, kita masuk ke research. Nah, research bagian view, kemudian kita membuat folder bernama misalnya kegiatan. Nah, di dalam folder kegiatan, kita membuat file bernama index.php. Setelah itu, ini untuk tampilannya, kita karena database-nya dalam bentuk tabel, itu kita membuat tabelnya. Sini judulnya kegiatan. Setelah itu kita membuat tabelnya. Jangan lupa dikasih border sama dengan 1. Setelah itu ini ada 6 data. Pertama ID. Kedua ini untuk table headernya, nama. Setelah itu ada tanggal kegiatan. Setelah tanggal kegiatan ada catatan.
Kemudian itu ada username. Username, password. Setelah itu kita ya, ini dalam satu baris ya. Nah, di sini sudah. Kemudian for each kita ganti namanya jadi item. Kemudian buka baris baru. Ini ambil datanya harus sama selanjutnya ada nama, kemudian setelah nama tanggal kegiatan ini harus sama database-nya ya namanya, kalau nggak sama nanti datanya nggak bisa muncul. Kemudian catatan ada user. Setelah itu ya ada password. Kemudian tutup for each-nya for each. Nah, sudah. Kemudian kita menambahkan root. Kita cari root. Nah, ini bagian root. Kemudian masuk ke web.php. Kita tambahkan di bawah sini use up http controller kegiatan controller koma. Nah, sudah function return welcome. Kemudian di bawahnya sini root get ini nama foldernya kegiatan. Setelah itu kegiatan controller class index. Sudah titik koma. Nah, di sini sudah. Kita coba akses datanya ke local host-nya tadi.
Nah, di sini sudah ada data kegiatan yaitu ada ID, nama, tanggal, catatan, username, dan password sesuai dengan ini. Sini ada ID, nama, tanggal kegiatan, catatan, username. Nah, di sini sudah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.